Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tora Ars Game Indonesia. Dan kali ini kita akan main game jadul. Game jadul banget. Dan ini adalah game favorit saya waktu tahun 2000. Bayangin tahun 2000. Astaga naga. Saya masih umur berapa ya? Pokoknya saya waktu itu kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Setiap pulang sekolah pasti main game ini. Harvest Moon, Back to Nature. Oke, kita mulai. Nah, ini saya main game ini karena banyak banget yang request game ini. Mana main Harvest Moon dong? Oke, nih Harvest Moon nih. New game. Nah, mungkin teman-teman yang masih muda ya, belum tahu game ini, mungkin kelahiran tahun 2000-an kayaknya tahu deh, tahu game ini enggak ya? Tapi ini adalah game Harvest Moon versi PlayStation 1 atau PSX atau PS1. Dan menurut saya ini adalah game Harvest Moon paling bagus dari semua Harvest Moon ya. Paling enjoy aja mainnya. Jadi dulu lo kalau main game ini entah kenapa apa ya? Ya rasanya tuh hati tenang ya, hati tenang, kalem, kayak lembu. Oke, Harvest Moon Back to Nature bahasa Indonesia. Kita lihat sini dipersembahkan oleh Palapa. Sebenarnya Harvest Moon ini buatan Natsume ya. Cuman ya tahu sendiri ya di Indonesia kan. Nah, jadi itu Palapa itu ibarat mereka yang oprak-aprik game ini. Jadi dirubah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesianya ini versinya keluar pas saya udah tua. Pas saya udah SMA. Ingat banget tuh, SMA kelas 1 tiba-tiba keluar bahasa Indonesia. Langsung beli. Langsung mainin ya. Cuman ada kekurangan game yang versi bahasa Indonesianya ini, dia akan macet pas di scene dimana nanti aduh ntar ini spoiler nggak ya? Tapi ya nanti ada anak namanya Mei hilang. Nah itu di situ dia macet kalau bahasa Indonesianya pas ketemunya. Itu aja kekurangannya. Selebihnya versi bahasa Indonesianya seru sekali. Oke, aku akan tanya beberapa pertanyaan. Waduh, mau diinterogasi mau Bapak Bulat. Oke. Tuliskan namamu. Ah, kepo banget sih Bapak. Tapi karena kita dipaksa, teman-teman. Mari kita tulis nama kita. Tara. Ding 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 ding. Tara. Nah, biasanya saya kasih mark, teman-teman, biar kelihatan cute. Cute. Nah, kita kasih lope-lope. Jadi kalau ada orang ngomong nanti di gamenya, jadi ada kayak lope-lopenya. Lope-lope, love, ya, love. Oke, Tara love. Oke. Apa nama ini oke? Iya, gak. Nah, kapan ulang tahunmu? Nah ini, kapan ya? Tahun baru dong, ya kan? Paling enak ulang tahun baru. Apa ini oke? Iya dong. Tuliskanlah apa nama kebunmu. Waduh. Dari dulu saya selalu ngasih nama kebun saya Heavenly Farm. Artinya surgawi. Asik. Aduh, pencet. Heavenly. Ya, pas lagi. Apa nama ini oke? Iya. Apa nama anjing peliharaan di kebunmu? Dari dulu anjing saya kasih nama Happy. Happy, guguk kemari, guguk. Apa nama ini oke? Iya. Iya, itu oke. Coba lagi. Ada kayak kuis. Oke, teman-teman, ini dia game yang sudah dimulai. Dan inilah game yang paling memorable. Jadi game-game zaman dulu tuh enaknya game zaman dulu, teman-teman. Memorable. Game-game zaman sekarang itu walaupun grafiknya keren-keren tapi nggak ada yang memorable, alias nggak ada yang apa ya? Ya sekali tamat ya udah gitu. Pasti saya jamin beberapa tahun ke depannya teman-teman mungkin nggak bakal memorable gitu loh di pikiran teman-teman. Sedangkan kalau game-game kayak begini nih, game-game jadul sampai tua juga pasti dimainin terus. Nah, bagaimana menurutmu? Asik. Ceritanya suara kalau katanya ngebas gitu ya. Ini adalah bekas kebun kakekmu. Sudah lama tidak ada yang mengurusnya. Jadi cukup berantakan. Aduh. Nggak enak bener ngasih kabar wali kota nih. Aduh, jadi aku dapat kebun tapi berantakan. Ingatkah saat kau masih kecil berlibur di desa ini selama musim panas dulu? Ingat gak ya? Coba aku pikir-pikir dulu ya. Apa lu kata ya? Aku pikir-pikir dulu. Maafkan aku harus membatalkan liburan musim panas bersama. Ini ceritanya ayah kita nih, teman-teman. Jadi ayah kita nih lagi ngobrol ke kita nih, ya. Aku tak bisa merubah jadwal kerjaku. Aku tahu aku berjanji padamu, tapi coba mengertilah kesibukanku. Ayah lebay. Akan aku ganti nanti. Pasti. Ayah, kamu jangan nonton tersanjung. Aku menyesal sekali. Tapi aku minta kakek untuk menemanimu di kebunnya. Pak, stop nonton sinetron, Pak.
Bersabarlah dan nikmati alam di sekitarnya. Nikmatilah anakku. Deng 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 deng, terus close up, terus bersambung. Oke, teman-teman, itulah efek dari kebanyakan nonton sinetron. Nah, aduh, ini lagu ini loh, aduh. Jadi teman-teman, ini adalah kisah kita dulu waktu masih kecil. Bagaimana nak, memang tak ada yang menyenangkan di kebunku, tapi kau boleh tinggal dan bermain di kebunku ini. Tapi nanti pas pulang bayar ya. Kakek, kok jahat sih? Oke, jadi aku cukup sibuk dengan kebunku. Nah, tak bisa menemanimu. Sibuk sekali. Lihat kebunku. Tak ada sayuran sama sekali. Sibuk. Aduh, padahal nggak ada apa-apa gitu loh kebun, tapi kok sibuk. Tapi ada beberapa anak di desa yang bisa kau ajak kencan bermain denganmu. Udah. Aduh. Oke teman-teman, jadi nah ini adalah kisah-kisah di mana kita ceritanya nih lagi main di kebun kakek kita. Aduh, kalau denger lagunya nih, aduh tuh terngiang-ngiang semua bayangan-bayangan waktu saya masih kelas 6 SD. Dan ini game sampai saya SMA pun, sampai keluaran bahasa Indonesianya ini masih aja. Teman-teman saya tuh pada mainin semua yang seumuran. Aduh, emang game zaman dulu ya. Kalau saya masih muda. Nah, disinilah titik awal. Wow, titik awal apa? Kelihatannya segar. Aku bobok. Aku mau bobok. Aku mau bobok. Aku bobok dulu. Apa itu? Apa itu muto? Putih semua, aku tak melihat apa-apa. Muto. Oh, cewek kok. Oh, kau anak yang berkunjung ke kebun kakeknya ya? Iya. Apa kau selalu sendirian? Aku juga suka tempat ini dan sering bermain sendirian. Aduh, kasihan banget. Ceritakan padaku bagaimana kota dan juga tentangmu ya. Cerita nggak ya? Kamu kok tampol nih. Iya, cerita deh. Nah, ini jadi ceritanya teman-teman adalah gadis pertama, gadis desa yang kita temui. Nah, ini adalah masa-masa romantisnya, kenangan masa lalu, ya kan? Jadi, nah ini sebenarnya dari sini aja udah bisa ditebak sebenarnya ceritanya, pokok ceritanya. Jadi, nah ini, bagaimana nak? Apa kau senang? Kalau nanti pulang bilang pada orang tuamu, bayarannya kirim ke rekening kakek ya. Iya kek. Kau mau pulang? Iya. Itu kan membuatku kesepian. Kau akan kembali ke sini kan? Aduh, kembali nggak ya? Ingatlah, kau berjanji. Nah, jadi inilah saat-saat kita membuat janji kepada salah satu gadis desa di masa kita kecil dulu. Dan, nah ini ke depan teman-teman, ini sedikit spoiler ya, karena ujung-ujungnya ceritanya sebenarnya ya, ini salah satu cerita yang ini ya, apa istilahnya mainstream sebenarnya. Jadi dulunya ketemu cewek, nah ini nanti kita akan di sini ada juga gadis yang bisa kita kawinin. Anak Harvest Moon ini yang teman-teman bisa kawin yang versi PS2-nya. Nah, ingat banget saya tuh atau main versi PS2-nya Harvest Moon 3 tuh yang Save the Homeland, sayangnya nggak bisa kawin walaupun endingnya ada 9. Saya tamat juga tuh 99-nya dulu. Gila juga tuh. Cuman nggak bisa kawin. Nah, Harvest Moon ini bisa kawin. Seru deh. Sudah cukup lama sekali ya, dalam beberapa tahun kau tumbuh dewasa. Oh iya, seorang ngebahas lupa. Jadi, aku sudah bicarakan dengan para penduduk desa. Kakekmu telah merawat dengan baik sekali kebun ini. Kami menghormati permintaannya dan ingin tahu apa yang bisa kau raih dalam 3 tahun. Wah, baik nih wali kotanya ya. Saya suka tinggal di kota yang sangat hangat gitu ya. Kami tak bermaksud untuk menguji, tapi jika kau bisa kembalikan kebun ini seperti semula, maka kami akan menerimamu sebagai pemilik tetap. Wah, aduh, thank you. Tempat ini gratis, lalu hangat, aduh. Tapi jika kebunnya terlantar atau kau tak bersosialisasi dengan penduduk, maka harus pergi. Aduh, itulah keputusan yang dibuat oleh kami.
Gak ada bahaya, dalamnya asem ya. Oke, sip. Berkebun butuh kerja keras, tapi kuharap kau lakukan yang terbaik dan menjadi petani hebat seperti kakekmu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Aku dapat kebun gratis. Sebenarnya gak gratis ya, tapi emang punya kakeknya. Oke teman-teman, jadi itulah dia awal dari scene. Dan sekarang kita main. Ya ampun, udah lama banget gak main game ini. Aduh, lihat teman-teman, ada TV lagi, TV tabung. Tuh gambarnya lucu deh. Inilah ramalan cuaca. Jadi teman-teman bisa lihat ramalan cuaca di sini untuk hari esok. Besok cerah. Dan ini ada acara lain tentang perkebunan lain. Tuh, ini sebenarnya ada tips juga di sini, tips-tips gitu. Aku menanam bibit, tapi hari berikutnya hilang. Apakah menanam bibit yang sesuai dengan musimnya? Kalau spring, harus tanam bibit untuk summer. Kalau spring tapi nanam bibit untuk summer, tak akan tumbuh. Oh, aku tanam bibit tomat, harusnya aku tanam summer ya. Iya, nah itu sebenarnya tips tuh teman-teman. Jadi nanam bibit nanti kita akan lihat di gameplaynya. Harus sesuai dengan musim. Ya, nih, ini kan spring nih, alias musim semi. Kalau nanam bibit misalnya musim gugur, ya nggak tumbuh dia. Nah, ini dia, ini ulang tahun saya kemarin. Aduh, lewat. Oke, sekarang langsung kita buka box. Apakah isi kotak peralatan? Deng. Yaitu ini ya, sama cangkul. Itu yang paling kita perlukan sekarang. Lalu kita keluar. Hup. Nah, ini dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa main game ini juga di PSP. Ada juga namanya Harvest Moon Boy dan Girl. Selamat pagi Tara, aku datang untuk mengantarmu keliling jika kau mau. Gak, makasih. Iya, bercanda ke balik kota. Muka udah mesem soalnya. Kalau begitu ayo. Nah, ini dia saudara. Jadi teman-teman kita dibawa keliling dulu biasa tour ya kan, untuk pertama kali. Teman-teman bisa milih enggak sih ya. Jadi akan mulai gamenya lebih pagi. Tapi seingat saya itu nurunin heart meter. Jadi teman-teman nih di game ini kalau berbuat baik sama setiap orang di desa ini, heart meter naik. Setiap ada yang nyakitin hati, heart meter turun. Nah itu nanti berguna tuh kalau berteman, nanti dikasih resep apa segala macem. Aduh, kalau misalnya musuhan, ya musuhan. Jalan itu menuju peternakan ayam dan juga Yodel Ranch. Kamu bisa beli ayam dan ternak lain di tempat itu. Oke. Ini adalah toko pandai besi. Kamu bisa beli peralatanmu di sini. Pandai besi juga bisa memperkuat peralatan kebunmu. Nah, ini tempat kita nanti upgrade alat-alat kita di sini, teman-teman. Ini kebun anggur, mereka butuh bantuan saat panen. Jadi bantulah jika kau sempat. Oke. Ini perpustakaan. Kau bisa belajar banyak dari baca buku. Tentu saja kau juga bisa tanya aku dan yang lainnya tentang apapun. Waduh, pinter banget tadi kata nih. Halo, apa kabar Thomas? Siapa yang bersamamu? Inikah anak yang muda yang kau bilang terlalu tampan itu? Oh iya benar. Halo Ellen, iya inilah orang yang tampan sekali itu. Namanya adalah Tara. Aduh, jangan menyanjung gitu dong. Mari ku perkenalkan pada Ellen. Dia pernah menjadi bidan. Dia punya cucu perempuan yang bekerja di klinik. Selanjutnya, ku perlihatkan rumahku tepat di sebelah. Kami pamit Ellen. Sampai jumpa Thomas dan senang bertemu denganmu. Ah, Tara. Nah ini masih misteri teman-teman dari dulu. Ini ahnya ini apakah bertemu denganmu? Ah, Tara atau senang bertemu denganmu? Ah, Tara. Nah itu masih misteri. Nah ini rumah rumah wali kotanya, tetangganya. Ini adalah rumahku. Aku tinggal dengan anakku polisi. Anak polisi gawat. Tunjuklah kami biar cepat. Oke. Nah, ini adalah supermarket, teman-teman. Kau bisa membeli barang di sini, bahkan bibit untuk kebunmu. Jadi beli bibit segala macam di supermarket ini. Nah, supermarket itu adalah yang biasa saya kawinin anaknya. Namanya Karen nanti ya. Ini adalah klinik. Kau bisa kemari saat kau merasa sakit atau lelah. Jangan terlalu keras bekerja di kebunmu. Oke, Pak Wali Kota. Don't worry, be happy. Di sebelah sana gereja. Pastornya cukup aneh, tapi dia baik. Duh, mau kemana lagi, Pak? Oh, masih ada kok. Oh iya, ada lagi di sini. Ini adalah inn alias penginapan. Di lantai 1 terdapat restoran,
bar buka saat mulai malam. Jadi ada penginapan juga teman-teman ya. Sebetulnya kita nggak bisa nginep tapi ada barnya sama restorannya. Kalau pagi restoran, kalau malam jadi bar. Minumannya dan makanannya beda. Ini adalah lapangan, banyak perlombaan diadakan di sini. Jika lurus terus akan sampai di pantai. Jalan ke kiri akan membawamu ke gereja dan jalan ke kanan akan membawamu menuju Yodel Ranch. Oke. Itu adalah lapangan yang nanti kalau festival-festival, nah itu di situ teman-teman. Jadi ada festival-festival juga di sini. Nah, kurasa itulah semua yang bisa kukatakan. Berkelilinglah dan lihat yang lainnya. Tekan saja tombol select untuk melihat peta desa ini. Jika kau tekan tombol start saat kau di dalam kebun, kau bisa melihat kebunmu secara keseluruhan. Oh iya, God si tukang kayu tinggal di atas gunung. Dia adalah orang yang tahu daerah di sana. Aku harus pergi. Sampai jumpa lagi, Tara. Oke, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Nah, setelah ini masih ada yang datang. Seingat saya. Nah, bener. Hup. Aku Zack, pembeli. Waduh, sedang perburukanmu ini. Ada satu hal yang saya... Oh, yang kau tak boleh lupa. Salah ngomong saya. Di kebunmu terdapat bin alias kotak apapun itu. Dan itu adalah tempat menyimpan hasil panenmu yang dijual. Nah, nanti kalau teman-teman mau jual hasil panen tanaman dari situ. Aku akan datang pada sore hari setiap jam 5. Kalau ada yang bisa aku bawa dan membayarmu langsung. Jadi sebenarnya orang yang paling kaya di kota ini adalah dia. Jadi kalau kita sebanyak-banyaknya kita jual dalam satu hari, dia beli langsung. Jadi yang paling kaya itu dia sebenarnya. Tapi aku tak datang di hari perlombaan. Aku juga perlu libur. Di dalam kandang ternak juga ada bin untuk kasih dapat ternakanmu. Kau bisa jual sayuran yang kau panen maupun sesuatu yang kau temukan dalam kumpulkan dari gunung. Dan saja kau bisa jual telur, wol dan susu juga. Ngerti kan? Aku akan datang jam 5. Oke. Kapan saya kerja nih, kamu ngomong terus. Nah teman-teman, inilah dia jeng mulai kerja. Nah ini adalah sampah-sampah. Kita akan bersihkan dengan cepat karena kita akan melakukan banyak hal di kota. Saya mau tunjukin teman-teman. Kalau saya R1, ya bener. Kita akan cakul dulu sebelum naruh bibitnya nanti. Bibitnya belum ada teman-teman ya. Nggak kayak Harvest Moon di versi selanjutnya yang dikasih bibit gratis. Harvest Moon ini agak pelit. Tidak dikasih bibit gratis. Mana tuh anjing tadi? Anjing kita. Happy, kamu diam sini Happy ya. Kumding. Kita ambil air di sini. Hup. Lalu siramin dulu, baru nanti kasih bibitnya. Bibitnya beli di supermarket teman-teman. Nah kita ini punya duit walaupun dikit. Aduh. Nyiram apa barusan? Oke. Kamu jangan kemana-mana kamu. Ini anjing ini bagusnya taruh dalam rumah teman-teman. Karena kalau hujan hatinya dia menurun. Nah apa dari tadi maksudnya ngomong hati-hati. Nah ini kalau kita taruh kan tadi ada hatinya tuh. Kalau kita pencet start, kita bisa lihat tuh happy. Nanti kalau misalnya dia seneng, hatinya ada. Nah muncul 1 sampai 10 hatinya. Nah itu tandanya dia seneng. Nah ini kayak ini nih misalnya. Ini ada kurcaci, hatinya 2. Nah itu bisa kita minta tolong kerja tuh. Oke. Sekarang kita mulai keliling-keliling kota. Pertama kita pergi ke sini. Semoga aja saya masih ingat nih. Harus kemana-mana dulunya. Kalau nggak salah yang pertama kali itu jam 10 ke supermarket. Kalau nggak salah. Ke dokter dulu teman-teman. Jadi kesini. Jadi biasa teman-teman ya. Hampir semua game kan ada scene-scene gitu ya. Nah ini scene-scene-nya itu ada jam-jamnya. Pertama kali teman-teman bisa ke dokter dulu. Halo Pak Dokter. Nah. Halo, kau Tara, pemilik kebun Heavenly itu benar? Oh my. Kau dulu kaya, apakah sakit? Sakit sekali. Benar? Cius? Kalau anak muda zaman sekarang pasti gitu jawabnya. Kau tahu kenapa aku katakan? Karena pria seharusnya tak lari minta bantuan karena luka kecil. Nih, perban saja ya. Aduh. Cek banget kamu. Oke, R2 buat masukin ke tas. Kau harusnya ke dokter jika merasa sakit. Jadi kita kalau tadi pilihnya sakit sekali, kita akan dikasih apa tadi namanya itu?
Apa itu namanya ya? Eh, perban. Perban bukan perban ya. Itulah Hansaplast. Nah, itu nanti Anda untuk scene selanjutnya. Jadi kita pilihnya sakit sekali. Coba kita tanya dokter. Pak dokter, saya beset-beset tangan saya. Apa yang harus saya lakukan? Ah, halo. Kau ini dari kebun Heavenly itu, benar? Sepertinya kau merasa tidak sehat ya? Iya, Pak dokter. Tapi tak terlalu buruk. Udah itu dong. Ya ampun ini dokter. Tapi tak perlu. Udah gitu dong saran lo. Sekolah mahal-mahal dok. Jawabannya ke dukun. Oke, jadi itulah dokter kita. Sekolah mahal-mahal, tapi jawabannya tuh sangat sederhana dan unik. Tidak seperti dokter-dokter pada umumnya. Ya sudahlah. Sampai jumpa, dokter. Sampai jumpa, Eli. Saya pergi dulu. Kalian semua gila kalian semua. Oke, scene berikutnya jangan ke supermarket dulu teman-teman. Kita ke sini, ke rumahnya si Eli tadi itu. Jadi si Eli itu cucunya si Ellen, yang ibu tua tadi. Ibu tua tadi. Nah, ada scene ini. Wah. Hah, apa itu? Ada anak kecil menangis. Kita samperin. Aku jatuh. Hup, tet. Hansaplast datang. Makasih, aku Stu. Siapa kamu, Stu? Aku mau nanya dong. Loh kok ada Eli? Stu, ada masalah? Laki-laki harusnya tak menangis seperti itu. Ah, perban ini kenapa tak kau pakai? Karena aku dapat dari kamu. Asik. Level modusnya tuh udah level ini ahli. Udah level ahli sekali gitu. Udah level insinyur modus. Well, ke orang yang cukup menarik. Tapi makasih ya, Stu itu adikku. Oh, ada kamu toh. Aku baru tahu kok. Stu, kau bilang makasih Pertara. Yap. Bagus. Ayo pulang ke rumah. Sampai nanti, Tara. Wah, asik. Jadi karakter utama kita ini adalah ahli modus, saudara. Jadi kita harus pilih-pilih kata-kata demi untuk hanya menarik perhatian. Aduh. Game jadul loh ini padahal. Luar biasa modusnya. Nah, sekarang kita ke supermarket. Terjadilah. Akan ku bawa uangnya lain kali. Lain kali? Nah, ini pemilik supermarketnya ini orangnya nggak tegas teman-teman. Dia sering ngutangin orang. Nah, ini istrinya nih. Jeff, kau jual dengan kredit lagi. Kau ini gimana sih? Itu dari dokter kan? Aku akan jambak dia biar dia bayar. Iya. Jadi ini ibunya marah, dia bakal ke dokter, dijambak tuh dokter buat disuruh bayar. Datang lagi. Kau beli di tulis di tagihanku. Oke, ya. Aduh, kamu nggak tegas banget. Kau kan yang di kebun itu. Ada yang salah? Kau terlihat aneh. Bayar dong. Gimana sih kamu? Hahaha, tak apa-apa kok. Aku rapopo. Kok mirip seseorang ya? Keluarlah. Duk, kita keduk. Karen, kau harus bayar bila beli, tahu gak? Oke, aku tak bisa lari. Nah, teman-teman, ini adalah jadi Eli tadi adalah, makanya tadi ada lambang heart kecilnya di kanan ya. Itu bisa dikawinin. Dan ini juga Karen. Makasih bantuannya. Kau pemilik Heavenly Farm benar? Namaku Karen. Senang bertemu kamu. Nah, ada heartnya juga tuh teman-teman. Masih hitam tapi warnanya. Nanti kita bisa kawinin kalau nggak salah sampai kalau hatinya minimal warnanya orange. Nah, bagusnya sih kalau udah merah ya. Ini nanti warnanya berubah-berubah kalau nggak salah. Dari hitam, ungu, biru. Nah, gitu tuh. Warnanya berubah-berubah. Karen. Salah dua dari yang bisa dikawinkan di game ini. Nah, di sini teman-teman kita beli bibit. Mumpung di sini, mari beli bibit. Itu adalah bibit buah dan sayur. Bibit yang kamu punya sekarang adalah untuk spring. Nah, oke, jangan kelamaan Pak. Aduh, berapa kelamaan jelasinnya. Beli bibit. Oke. Nah, ada grass ini rumput teman-teman. Jangan sampai kebeli ini dulu kalau di awal-awal nih. Harganya mahal 500 ya, 500 gold. Rumput ini untuk hias sebenarnya, untuk lebih menghias atau makanan nanti sapi kalau punya sapi dan binatang ternak. Sekarang kita beli yang paling murah aja deh. Turnip. Berapa yang mau dibeli? Aduh, berapa ya? Satu dulu deh. Kita beli satu aja. Karena saya pelit. Terima kasih banyak. Oke.
Sudah. Nah, kami selalu punya bibit untuk dijual. Nah, teman-teman, di sini juga ada raksek ya. Kita lihat tas kita nih, kalau kita punya segitiga cuman 3. Nah, nanti kalau kita beli rakseknya lagi nambah, jadi yang di sini bukannya 2 tapi jadi 4. Nah, nanti akan ada lagi satu lagi kalau kita udah beli yang ini, akan ada raksek satu lagi ya. Jadi isinya 8 rakseknya gitu. Nah, ini adalah keranjang. Keranjang itu kalau kita nanti ini dia ngumpulin sayur-sayuran biar cepet, taruh di keranjang, keranjangnya tinggal tuang bluk 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 bluk, daripada kita bolak-balik gitu ya. Kita petik taruh di bin, tadi petik taruh bin. Nah, susah. Ini dia si bapaknya Karen nih, nggak tegas orangnya. Aduh, aku kena serangan jantung. Aduh, makanya Pak, tegas sedikit Pak. Astaga raga. Oke. Kita tadi pertemuan dengan Karen. Sekarang kita akan kemana ya? Aduh, lupa, udah lama main. Kesini kalau salah. Penginapan. Di penginapan kita akan bertemu. Nah, silakan lihat-lihat saja dulu, nggak usah beli. Nah, itu kita lihat ada heartnya lagi ya. Nah, ini juga bisa dikawin ya, namanya N. Hei, kau pria dari kebun Everly itu benar? Biasanya kau kesini sebentar. Nah, ini adalah bapaknya teman-teman. Dia yang punya penginapan ini. Gadis itu adalah anakku. N, bagaimana dia menurutmu? Dia lucu deh. Oh, well, itu bagus. Seperti kau lihat, dia sedikit tomboy untuk seumurnya. Ibunya sedikit lebih pendiam, tapi aku senang kau katakan hal itu. Jadi jawabannya itu harus benar teman-teman pilihnya, biar bapak senang. Apa yang kau bicarakan? Ini masalah pribadi. Oh, ayah. Hai, aku N, senang ketemu. Nah, jadi kawinin juga nih teman-teman. Silahkan lihat. Nah, sebenarnya paling gampang dikawinin itu Ellie teman-teman, yang di klinik tadi. Ya, cukup kasih bunga tiap hari udah deh. Nah, ini kalau mau beli makanan. Nah, dia jual macam-macam makanan teman-teman, tapi kita beli yang 0 harganya, alias air putih. Aku 0 aja Pak, air putih Pak. Gluk 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 gluk. Nah, ini nambahin stamina gini-gini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman habis berkebun terus capek bisa makan. Aduh, lupa nunjukin di atas tadi ada penginapan, tapi ya udahlah. Oke, jadi itulah dia. Sekarang jam 11 ya. Jam 11 itu kita langsung ke ini aja. Hup, ke sini. Nah, ini tuh ada barn teman-teman. Ini, nah ini tinggal kakek-kakek yang jual sapi dan kambing. Tapi kita akan ke farm satunya lagi, yang jualan ayam. Ada Sin lagi, ini dia. Rick, aku benci kamu, benci banget. Aduh, Papuri. Nah, kenapa dia? Kenapa dia Papuri? Kenapa Papuri ngambek? Kita tanya. Oh, hello, kau Tara, benar? Kau rasa kau dengar kami tadi? Yang terjadi adalah satu dari ayam kami mati oleh anjing liar. Adikku Papuri lupa menyimpannya di kandang, jadi aku marah dan menyentaknya. Bantu aku dong, ngajak Papuri pulang ke rumah. Kukira dia pergi ke gunung di belakang rumah kami. Kalau aku yang ngajak, aduh, bisa berabe. Iya deh, aku bantu. Nah, jadi kita bisa beli ayam dan telur. Telur bisa beli nggak ya? Oh, nggak bisa beli telur. Beli ayam. Di sini kita beli ayam. Nah, ini kita ke gunung. Di gunung ada tukang kayu. Kita bisa gedein rumah kita di sini nih, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk, jangan lupa kita bawa beberapa ini untuk hadiah. Karena ada yang berulang tahun hari ini kebetulan. Di hari pertama kita main game ini udah ada yang berulang tahun. Nah, kalau kita kasih hadiah ke orang yang berulang tahun, teman-teman, itu akan semakin cepat dia nambah heart meternya ibaratnya. Jadi semakin bersahabatnya semakin gede. Nah, inilah yang ulang tahun teman-teman. Kasih aja. Wow, ada ultaku. Kau tahu aku sendirian. Jadi yang begini ini sangat penting buatku. Aman sih. Sekarang siapa kau ini? Namaku Louis. Senang bertemu kamu. Aku kemarin belajar tentang lebah. Jadi dia ini profesor lebah teman-teman. Peneliti. Dia tinggalnya di sini sama si Gods ini. Gods yang ini nih Gods. Bukan selokan Gods. Jadi dia ini yang bisa gedein rumah. Nah, enlarge hen house. Jadi bisa gedein rumah, gedein kandang ayam, gedein rumah. Nanti kalau udah banyak kita masih kere. Kita kasih dulu lagi. Nah, teman-teman kalau rajin, teman-teman bisa bolak-balik ya
bisa ke gunung atau bisa ke supermarket beli nasi tuh, kasih ke dia. Terus nih di hari ini aja dia bisa ngasih resep ke teman. Jadi pokoknya tanda kalau orang-orang kota udah bersahabat dengan teman-teman itu nanti mereka akan ngasih resep. Kalau mereka udah ngasih resep nanti itu tandanya mereka udah bersahabat dengan teman-teman. Udah deh. Nah ini ada anaknya si wali kota tadi nih, polisi dia. Satu patroli di gunung. Aku istirahat di rumahnya God. Semua orang juga kayak gitu kayaknya. Masa sih? Oke. Nah, sudah selesai bisnis kita di sini, kita keluar. Kita akan cari si Popuri tadi. Nah, kemana si Popuri itu? Waduh. Ini sumpah kalau game ini teman-teman ya dibikin versi PS3 atau PS4 dibikin 3D, waduh, pasti saya beli. Pasti. Nah, ini dia. Aku sedih dengan itu jadi tapi ini kejam. Aku bersimpati padamu. Namanya Pon. Aduh, Pon. Aku sangat suka ayam itu sebelumnya, tapi dimulailah sinetron. Dan ini dia. Makasih untuk menemani aku. Bahkan aku bahkan tak kenal kau. Tunggu dulu, kau ini Tara pemilik dari kebun Heavenly itu, benar? Aku akan minta maaf pada Rick. Oke, jadi itu adalah Popuri teman-teman. Dia bisa dikawinin juga. Oke, jadi itulah dia daftar yang bisa dikawinin. Sebenarnya ada satu lagi pakai kacamata, tapi dia hari ini perpustakaan libur. Tapi kita bisa lihat kok nanti. Nah, ini adalah rahasianya teman-teman. Di belakang air terjun. Nah, ini kita keluarkan kapak kita. Lalu kita bisa, nah itu duit tuh teman-teman. Lumayan, 1 gold. Bisa turun makin mahal yang didapat. Apa? Nah, kita belum dapat nih. Nah, teman-teman tahu. Nah, ini batu ini buang aja. Terus makin dapat tangga bagus. Nah, ini sekedar tips ya. Ini kebetulan aja sih, tapi sering benar. Jadi misalnya tangga di sini, tangga berikutnya tuh biasanya ada di posisi diagonalnya dari tangga yang sebelumnya. Nah, itu sekitar sini. Coba kita cari. Nah, ini dia. Apa ini? Ini adalah barang tambang teman-teman. Dijual lumayan harganya. Jadi kita penghasilannya itu sebenarnya dari tambang juga, nggak harus dari apa istilahnya kebun. Apalagi kebun kita belum siap kan, belum jadi ibaratnya gitu. Aduh, udah penuh aja, belum ketemu tangga. Oke, kita keluar. Yes. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti habis berkebun capek, bisa makan ini segala macam dari sini atau itu berjemur di air panas. Berjemur berendam. Nanti akan membangkitkan stamina. Wow. Membangkitkan stamina. Ada. Nah, ini kita jual deh. Ding. Aduh. Hup. Nah, kalau punya ember tadi teman-teman, bayangin tuh. Makanya yang pertama kali saya beli itu biasanya habis tas yang kecil terus ember. Udah deh. Sambil berkebun pelan-pelan. Udah, yang bikin kaya sebenarnya itu tambang. Yang cepet deh. Apalagi nanti kalau udah dapat, bisa dapat alat pancing juga. Tapi tidak bisa kita lakukan di hari pertama ini. Nah, ini ada scene lagi kalau teman-teman ke lapangan sore hari. Harus sore sih ya, siang juga ada. Yaitu ini. Dung. Nah, ini juga salah satu perempuan yang bisa dikawinin juga. Tak ada yang penting. Asik. Kalau cucunya, ini adalah yang cowoknya itu cucunya Saibara yang tukang besi tadi, pandai besi. Nah, bapaknya yang cewek kacamata ini itu yang rumahnya gede, yang punya perpustakaan tadi, namanya Basil apa Besel apa aduh, tahu deh bacanya apa, tapi Basil. dia ahli tanaman, bapaknya ahli tanaman, anaknya kutu buku. Namanya Mary, ini namanya Mary teman-teman. Kan kata-kata yang lumayan bijak loh ini loh. Harusnya dia jadi anaknya ini, Pak Mario apa yo? Mario Lawalata. Nah, kita tegur dia. Apa kabar kamu? Oh, aku malu pada diriku ini. Masa? Nah, ini teman-teman, sebelah sini ada kurcaci. Di sebelah gereja ada kurcaci, lucu juga ya. Sebelah gereja ini ada kurcaci gitu loh. Nah, ini look rumahnya kurcaci.
Kalau teman-teman ngasih hadiah ke mereka di setiap jam 3 sore, mereka akan ini mereka musim semi itu lagi ada pesta minum teh. Nah kalau teman-teman kasih hadiah ke semua 7-7-nya, mereka nanti ngasih teh ke teman-teman. Nanti deh saya kasih tips juga deh buat teman-teman yang pengen tahu. Gak bisa. Ada bukannya tidak gitu ya, tapi gak bisa. Oke deh, jadiinlah dia kurcaci. Nah ini teman-teman bisa minta tolong nih kerja sama kurcaci ini. Aduh kangennya. Zaman sekarang teman-teman ya bisa main game ini di handphone. Besok mungkin saya akan tunjukkan caranya. Kalau teman-teman mau tahu caranya, komen deh. Kalau komennya banyak ntar saya bikinin. Cara mainnya di handphone Android ya. Di iPhone juga bisa sih, tapi Android saya punya Android jadi saya bikin Android tutorial. Nah kalau kesini laut teman-teman. Laut, kiri kanan kulihat laut. Nah ini nanti bisa dapat pancingan di sini dari nelayan di sini. Tapi itu nanti ya, tidak bisa di hari pertama. Oke deh, teman-teman. Jadi itulah jauh lebih ini ya. Kalau game zaman sekarang kan di Android juga ada tuh Heyday, Farmville. Tapi nggak ada yang sekompleks Harvest Moon. Harvest Moon tuh sederhana tapi kompleks. Jadi sederhana dia, tapi kompleks gitu loh. Nah ini dia nih. Ini teman-teman namanya Barley. Dia yang jualan sapi dan domba. Kita bisa lihat di sini sapi-sapi dia tuh kan. Bisa kita curi nih. Nggak bisa lah. Udah mau jam 5. Aduh udah jam 5. Jam 5 si itu datang tuh ngambil terus bayar. Orang terkaya di dunia. Si Zack. Nah itulah dia teman-teman yang bisa dilakukan di hari pertama di game ini Harvest Moon. Kalau mau cepet banget kaya ya, ini very ekstrim banget ini versinya saya ini. Jadi dari hari pertama udah kerja gitu ya kan, dia pulang kan. Oh iya, di Saibara itu tuh pandai besi itu selain upgrade alat teman-teman, bisa juga nanti ngebuatin kalau kita udah punya istri ya, atau kita mau nambahin hati cewek kita sukain biar cepet, bisa kasih perhiasan segala macem. Aduh pokoknya sederhana tapi kompleks gitu game ini. Jadi ribet juga jelasinnya. Nah ngomong di farm kita nih ada kandang ayam, ya kan? Ada kolam ikan. Nih bisa taruh ikan teman-teman ke sini. Mancing. Terus di sini nanti ada lebah di sini. Kita bisa ambil madu di sini. Nah ini rumah kita masih kecil ya kan. Nah ini ada kandang sapi. Ini ada tempat makan sapi. Ini ada kandang kuda. Besok di hari kedua dikasih kuda tuh sebenarnya. Tapi kita jadikan misteri untuk besok. Nah ini teman-teman kalau ekstrim banget bisa ke goa tadi lagi. Bisa kerja terus sebanyak-banyaknya pokoknya. Ambil deh terus jual-jualin semua. Nah itulah dia teman-teman, Harvest Moon Back to Nature bahasa Indonesia. Game kenangan. Aduh saya masih ingat aja apa yang harus dilakuin di hari pertama. Kalau versi saya ya, versi tryhard. Jadi cepat-cepat kaya deh, cepat banyak duit. Itulah dia yang harus dilakukan. Dan sampai jumpa teman-teman di Taras Game Indonesia yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan main game-game lain juga. Ada game PS4, ada The Last of Us, belum tuh kita review The Last of Us Remastered di PS4. Itu game keren banget sumpah. Gambarnya keren, cerita keren. Aduh jarang, karena yang kayak saya bilang tadi, game-game zaman sekarang tuh jarang yang ceritanya bagus. Selain grafiknya bagus tapi cerita juga bagus. The Last of Us tuh aduh keren banget. The Last of Us, Ni no Kuni kalau PS3 tuh aduh keren banget ceritanya. Oke teman-teman, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.